Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Sahrun. Kali ini kita akan membahas persyaratan sertifikasi dosen untuk tahun 2021 sebagaimana yang sudah dikeluarkan suratnya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 92 KPT 2021 tentang pedoman operasional sertifikasi pendidik untuk dosen. Di sini ada beberapa penjelasan terkait persyaratan bagi dosen untuk mengikuti sertifikasi pendidik SMART yang dilaksanakan pada tahun 2021. Jadi Bapak Ibu harus memahami sebelum mengikuti sertifikasi dosen tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen. Jadi seorang dosen itu harus memahami apa saja persyaratan yang diminta untuk mengikuti sertifikasi dosen SMART 2021. Di salinan ini ada penjelasan terkait beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dosen. Kita bisa lihat di halaman 10 dan 11 bahwasanya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti sertifikasi dosen dan tentu ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting bagi dosen. Di sini yang di poin D ada persyaratan peserta sertifikasi dosen. Yang pertama adalah memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk dokter pendidik klinis atau memiliki NIDK untuk dosen paruh waktu. Jadi sebelum mengikuti sertifikasi dosen tentu seorang pendidik ataupun dosen harus memiliki yang namanya NIDN itu bagi dosen tetap. Nah, jadi ketika kita semua belum memiliki NIDN, tentu itu tidak bisa mengikuti yang namanya sertifikasi dosen. Ini sangat jelas sekali bahwasanya persyaratan yang paling utama adalah dosen harus memiliki yang namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Ini sangat mutlak sekali untuk dimiliki seorang dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya tentu ini dijadikan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen. Yang kedua, memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli. Jadi seorang dosen yang sudah memiliki NIDN, kemudian sudah memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli. Jadi boleh lektor. Yang ketiga, memiliki pangkat atau golongan ruang atau in-passing bagi dosen non-ASN. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah punya NIDN, kemudian memiliki jabatan fungsionalnya sudah keluar, maka yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu dosen harus memiliki yang namanya in-passing. In-passing ini merupakan penyetaraan dari pangkat ataupun golongan. Jadi, ini harus dimiliki juga oleh seorang dosen. Yang keempat, memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos. Jadi Bapak Ibu ketika menjadi dosen itu sekurang-kurangnya adalah 2 tahun secara berturut-turut. Jika Bapak Ibu menjadi dosen tetap, kemudian 1 tahun lagi tidak menjadi dosen tetap, kemudian tahun berikutnya menjadi dosen tetap, nah itu tidak bisa mengikuti sertifikasi dosen. Jadi minimal itu 2 tahun secara berturut-turut dan itu bisa dihitung sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos. Persyaratan nomor 5, memenuhi beban kerja dosen BKD 2 tahun secara berturut-turut. Jadi Bapak Ibu ketika sudah punya NIDN, kemudian memiliki jabatan fungsional, minimal adalah asisten ahli. Jadi Bapak Ibu sudah dituntut untuk membuat yang namanya beban kerja dosen. Jadi Bapak Ibu ketika selama 2 tahun kemarin itu harus sudah memiliki yang namanya beban kerja dosen 2 tahun secara berturut-turut yang di dalamnya sudah mencantumkan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Untuk beban kerja dosen sendiri ini, itu menyesuaikan dengan format di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Mengapa demikian? Karena untuk sister saat ini belum dibuka secara sepenuhnya, karena pelaksanaan syarat yang kelima ini baru dilaksanakan di tahun 2021. Jadi untuk format beban kerja dosen mengikuti format masing-masing universitas. Syarat nomor 6, memenuhi nilai ambang batas passing grade tes kemampuan dasar akademik dari lembaga yang diakui Kemendikbudristek. Jadi sekarang ini untuk passing grade dari tes kemampuan dasar akademik sendiri dibatasi, yaitu 530 untuk TKDA. Itu nilai ambang batas minimal tes kemampuan dasar akademik. Jadi kalau dikonversikan itu bisa masuk ke nilai 4. Syarat nomor 7, memenuhi nilai ambang batas passing grade tes kemampuan berbahasa Inggris TKBI dari lembaga yang diakui Kemendikbudristek. Jadi untuk TKBI ini sendiri passing grade-nya adalah 477, sama halnya ketika dikonversikan itu di poin 4. Jadi ambang batasnya sebenarnya ada perhitungannya, itu ada di poin 4. Bahasa Inggris juga ada 4, kemudian tes TKDA juga di ambang batas nilai 4, itu dikonversikan ada perhitungannya sendiri. Jadi ketika kita sudah siap semuanya, maka Bapak Ibu seharusnya sudah harus mempersiapkan yang namanya tes kemampuan dasar akademik dan tes kemampuan berbahasa Inggris. Jadi ketika sudah waktunya ada pelaksanaan, ketika sudah waktunya ada pengumuman, tidak terburu-buru dan tidak bingung untuk mencari sertifikat TKDA ataupun sertifikat TKBI. Kenapa? Karena ini bisa dilakukan 1 tahun ataupun 2 tahun sebelum pelaksanaan sertifikasi dosen. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum mengikuti sertifikasi dosen di tahun berikutnya. Syarat yang ke-8 yaitu memiliki sertifikat program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional ataupun pekerti atau Applied Approach AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti atau AA yang diakui Kemendikbudristek. Jadi salah satu syarat yang nomor 8 itu harus memiliki yang namanya sertifikat pekerti ataupun sertifikat AA yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Ini menjadi salah satu dasar bahwasannya di dalam pelaksanaan pekerti itu sudah mengandung berbagai macam unsur pendidikan yang harus dilakukan seorang dosen. Jadi ada 8, minimal ada 8 persyaratan yang harus dimiliki oleh dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2021. Jadi ketika Bapak Ibu ada 1 ataupun 2 di antara persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu juga tidak akan bisa mengikuti ataupun melanjutkan sertifikasi dosen di tahun 2021. Jadi ini adalah syarat secara umum. Ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi juga, harus memenuhi yang namanya portofolio harus dipenuhi juga, karena sebelum pelaksanaan itu harus terpenuhi, harus sudah tereligible. Jadi persyaratan 1 sampai 8 ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu dalam pelaksanaan sertifikasi dosen, karena ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Dan tetap semangat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2021 dan harapannya Bapak Ibu bisa lolos Serdos Smart di tahun 2021. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.